Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang mengasihi hidup kami hingga pada saat ini. Engkau masih memberi nafas kehidupan buat kami. Kau masih memberikan waktu untuk menjalani setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus yang menjadi renungan buat kita di awal pekan hari ini, hari Senin tanggal 18 November 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan bahasa Batak Toba, sianot do gabe patar holong ni rohani de batana tuhita. Sianau sinurunai anak nana sasada itu portibion, asa mangulu hita marhite hite ibana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, karakter Allah kita yang paling hakiki itu adalah Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah itu adalah kasih. Allah itu telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam karya Tuhan Yesus Kristus untuk satu misi, yaitu misi keselamatan. Dan semua itu adalah karena Allah adalah kasih. Saudara-saudara, tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman, atau tidak dikatakan bahwa Allah itu adalah pengharapan, tapi dikatakan Allah kita itu adalah kasih. Kasih Allah itu adalah hakikatnya, sifatnya, sifat dari Allah. Kasih Allah adalah kasih yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Meskipun kita hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, tapi Allah selalu mengasihi kita dan akan selalu mengasihi kita. Ia telah menyatakan kasih-Nya melalui anaknya yang tunggal yang diutusnya sebagai penebus. Maka dari itu saudara-saudari, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia. Mengasihi satu sama lain. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Maka dari itu, pada saat ini kita diajak merenung kembali, mengingat kembali kasih Allah bagi kita tidak bergantung pada keadaan kita, tidak bergantung pada situasi kita, tidak bergantung pada apa yang kita hadapi, tapi bergantung pada hakikat Allah itu sendiri. Ia mengasihi kita karena Ia adalah Allah yang demikian. Karena itu selayaknya lah kita saling mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Maka dari itu saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, dan sebagai patron yang telah nyata dalam kehidupan kita, membuktikan kasih-Nya kepada kita, selayaknya lah kita juga hidup di dalam kasih-Nya. Mengasihi sesama, satu sama lain, mengasihi teman yang kelihatan, mengasihi
teman yang mungkin tidak mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita, mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, semuanya kita wajib menunjukkan kasih setia kita. Karena apa? Karena Allah adalah kasih, dan Dia terlebih dahulu membuktikan dan memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa memandang keadaan kita, siapa kita, dan berapa banyak dosa kita, tapi kasih-Nya itu sangat besar kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya biarlah kasih Allah yang senantiasa melingkupi perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang selalu mengasihi hidup kami dan akan mengasihi hidup kami sampai selama-lamanya. Engkau adalah kasih. Begitu besar kasih-Mu kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menebus dosa kami. Kami selalu merasakan kasih-Mu setiap hari, selalu baru setiap saat. Maka dari itu Bapa, kiranya kami juga mampu hidup untuk saling mengasihi, tanpa memandang siapapun itu, musuh-musuh kami, saudara-saudara kami, layaknya lah menerima kasih daripada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.